Masa depan sudah di depan mata dan didukung oleh kecerdasan buatan. Kita berbicara tentang mesin yang bisa belajar, berpikir, dan bahkan mengambil keputusan seperti kita manusia. Dari mobil self-driving hingga pengobatan yang dipersonalisasi, AI, kecerdasan buatan, sedang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Tapi dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Saat kita merangkul potensi luar biasa dari AI, kita juga harus waspada terhadap bahaya yang mengintai di balik permukaannya yang mengkilap. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini kenyataan kita. AI sudah mengindustri, mengotomatiskan tugas, dan memecahkan masalah kompleks. AI mengubah permainan dalam perawatan kesehatan, keuangan, transportasi, dan banyak sektor lainnya. Bayangkan dunia di mana penyakit didiagnosis dengan akurasi luar biasa, kecelakaan lalu lintas adalah masa lalu, dan pendidikan yang dipersonalisasi memenuhi kebutuhan setiap siswa. Itulah janji AI. Tapi ada tapinya. Seperti alat yang ampuh, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Meskipun berpotensi untuk memecahkan beberapa masalah paling mendesak di dunia, AI juga menghadirkan risiko signifikan yang tidak dapat kita abaikan. Sudah waktunya untuk menghadapi kenyataan pahit tentang AI dan bersiap untuk tantangan di masa depan. Masa depan kita bergantung padanya. Mari kita hadapi, AI adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, AI menawarkan peluang luar biasa untuk meningkatkan kehidupan kita dalam banyak hal. Bayangkan perangkat medis bertenaga AI yang dapat mendeteksi penyakit lebih awal dari sebelumnya, menyelamatkan banyak nyawa. Bayangkan algoritma AI yang mengoptimalkan konsumsi energi, mengarah ke masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pikirkan tentang alat pendidikan bertenaga AI yang mempersonalisasi pembelajaran untuk setiap siswa, membuka potensi penuh mereka. Ini hanyalah beberapa contoh dampak positif yang dapat diberikan AI pada dunia kita. Tapi, ada sisi sebaliknya. AI juga berpotensi disalahgunakan dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kita semua pernah melihat film-film fiksi ilmiah di mana robot mengambil alih dunia, dan meskipun itu mungkin tampak terlalu mengada-ada, risiko yang ditimbulkan oleh AI adalah nyata dan patut mendapat perhatian kita. Kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pendekatan kita terhadap pengembangan dan penerapan AI. Ini seperti memberi anak kecil alat yang ampuh tanpa pengawasan dan bimbingan yang tepat. Akibatnya bisa menjadi bencana. Kita perlu menetapkan pedoman etika, peraturan, dan perlindungan untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan dan tidak lepas kendali. Ini depan di tangan things, dan terserah kita mentuam dengan bijak. Jangan salah paham, saya mendukung kemajuan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan potensi bahaya AI. Mari kita bicara tentang sistem senjata otonom misalnya. Bayangkan drone bertenaga AI membuat keputusan hidup atau mati di medan perang tanpa campur tangan manusia. Itu pikiran yang mengerikan, dan itu menimbulkan kekhawatiran etika yang serius tentang akuntabilitas dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi ketika senjata ini jatuh ke tangan yang salah? Kita juga perlu mempertimbangkan dampak AI terhadap privasi. Dengan sistem AI yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, informasi pribadi kita lebih rentan dari sebelumnya. Teknologi pengenalan wajah, misalnya, dapat digunakan untuk pengawasan, melacak setiap gerakan kita, dan mengikis privasi kita. Dan jangan lupakan bias algoritma. Sistem AI dilatih berdasarkan data, dan jika data tersebut bias, AI juga akan bias. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi di bidang-bidang seperti aplikasi pinjaman, rekrutmen kerja, dan bahkan peradilan pidana. Kita telah melihat kasus-kasus di mana sistem AI melanggengkan bias yang ada, memperkuat ketidaksetaraan sosial. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI bisa salah. Kita perlu menyadari risiko ini, dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya sebelum terlambat. Sekarang, mari kita bahas topik yang genting, pekerjaan. Akankah robot mencuri pekerjaan kita? Itu pertanyaan yang ada di benak semua orang karena AI menjadi lebih canggih. Sebenarnya, AI niscaya akan mengotomatiskan banyak tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia. Pekerjaan yang berulang dan manual di sektor-sektor seperti manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan sangat rentan. Tapi begini, sementara beberapa pekerjaan akan hilang, pekerjaan baru akan tercipta. Sama seperti revolusi industri yang mengubah pasar kerja, AI akan menciptakan peluang baru di bidang-bidang seperti pengembangan AI, ilmu data, dan etika AI.
Kuncinya adalah beradaptasi dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk era baru ini. Kita perlu berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang membekali orang-orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia yang didukung AI. Pemerintah, bisnis, dan individu semuanya memiliki peran untuk memastikan transisi yang mulus ke masa depan, di mana manusia dan AI bekerja berdampingan. Ini bukan tentang manusia versus mesin. Ini tentang manusia dan mesin yang bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bagian kelima, kebangkitan mesin, AI, dan persenjataan. Mari kita bicara tentang sesuatu yang membuat saya sulit tidur, mempersenjatai AI. Kita berbicara tentang sistem senjata otonom, robot pembunuh, apapun sebutannya. Ini adalah senjata yang dapat memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Bayangkan, mesin membuat keputusan hidup atau mati di medan perang. Itu pikiran yang menakutkan. Potensi konsekuensi yang tidak diinginkan sangat besar. Apa yang terjadi jika senjata ini tidak berfungsi? Bagaimana jika mereka jatuh ke tangan yang salah? Kita bisa saja melihat masa depan di mana perang dilancarkan oleh algoritma dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi umat manusia. Kita perlu menarik garis dan mengatakan tidak untuk robot pembunuh. Komunitas internasional perlu bersatu dan menetapkan peraturan ketat tentang pengembangan dan penyebaran sistem senjata otonom. Kita perlu memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali atas penggunaan kekuatan. Masa kita bergantung padanya. Bagian keenam, deepfake dan disinformasi, mengikis kepercayaan. Kita hidup di era informasi yang berlebihan. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak bisa lagi mempercayai apa yang kita lihat dan dengar? Masuklah deepfake, video yang dihasilkan AI yang begitu realistis, sehingga dapat membodohi mata yang paling jeli sekalipun. Bayangkan sebuah video seorang pemimpin dunia mendeklarasikan perang, padahal sebenarnya itu hanyalah deepfake yang dirancang untuk menabur kekacauan dan ketidakpercayaan. Teknologi ini berpotensi merusak demokrasi, mengikis kepercayaan pada lembaga, dan bahkan memicu kekerasan. Kita sudah melihat deepfake digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan memanipulasi opini publik. Dan seiring dengan semakin canggihnya teknologi, ini hanya akan jadi lebih buruk. Kita perlu mengembangkan alat untuk mendeteksi deepfake dan mengedukasi masyarakat tentang cara mengidentifikasinya. Literasi media lebih penting dari sebelumnya. Kita perlu menjadi pemikir kritis dan mempertanyakan informasi yang kita konsumsi secara online. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Bagian ketujuh, menavigasi revolusi AI, ajakan untuk bertindak. Jadi, kemana kita akan pergi dari ini? Bagaimana kita menavigasi dunia AI yang berani ini? Sederhana saja, kita harus proaktif, bukan reaktif. Kita perlu mengakui potensi risiko AI sambil memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan. Ini membutuhkan pendekatan multi-cabang. Pertama, kita perlu menetapkan pedoman etika untuk pengembangan dan penerapan AI. Kita perlu memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan umat manusia. Ini berarti menangani masalah-masalah seperti bias algoritma, privasi data, dan mempersenjatai AI. Kedua, kita perlu berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia yang didukung AI. Ketiga, kita perlu mendorong dialog yang terbuka dan transparan tentang AI. Kita perlu menyatukan para ahli dari berbagai bidang, pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan publik untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh AI. Dan terakhir, kita perlu mendekati AI dengan skeptisisme yang sehat dan pemikiran kritis. Kita perlu mempertanyakan informasi yang kita konsumsi secara online dan mewaspadai potensi bias dalam sistem AI. Bagian ke-8, masa depan ada di tangan kita. Masa depan AI tidak ditentukan sebelumnya. Itu tergantung pada kita untuk membentuknya. Kita perlu menyadari peluang dan risiko yang dihadirkan AI. Kita perlu proaktif dalam menetapkan pedoman etika, berinvestasi dalam pendidikan, dan mendorong dialog terbuka. Dan yang terpenting, kita perlu mengingat bahwa AI adalah alat. Terserah kita untuk menggunakannya dengan bijak. Masa depan ada di tangan kita. Mari pastikan kita menggunakan AI untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Saatnya untuk bertindak. Jangan menunggu sampai terlambat.